Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Harap kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya ya seperti biasa kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita pahami dan bisa juga mengerjakan tugas dengan baik. Baiklah, interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, kita ceknya. Untuk yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Jadi kalau manusia berinteraksi dengan lingkungan alam ya, itu seperti ini ya, hidup dekat dengan sumber makanannya atau dengan alam ya. Kalau menyiram tanaman itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Segala hal tentang pelestarian alam itu sama aja ya, itu termasuk dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam. Baik, yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya, maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Seperti halnya di kalian di sekolah ya, contohnya kalian berinteraksi ya, berbicara, berkomunikasi dengan teman kalian, itu sama artinya kalian sudah melakukan interaksi sosial atau proses sosial. Kalian di rumah berinteraksi dengan keluarga ya, itu sama aja kalian sudah melakukan interaksi sosial. Lalu yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap suku. Kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, hingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar kebudayaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya ya. Seperti halnya kalian misalnya pulang kampung ya, di situ ada kebudayaan yang berbeda ya dengan budaya di sini. Ya, kalian harus menghormati kebudayaan yang ada di kampung kalian maupun kebudayaan yang ada di rumah kalian ya. Di sini itu pasti akan berbeda ya. Setiap wilayah itu memiliki adat istiadat, kepercayaan ya, nilai, norma, dan aturan tersendiri ya. Semuanya itu adalah termasuk dalam sebuah kebudayaan yang harus kalian hormati ya. Lalu yang keempat adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi.
Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Ya, ini adalah interaksi manusia ya dengan lingkungan ekonomi. Ya, seperti halnya orang berjualan ya di pasar ya, itu ada interaksi manusia ya, hingga mereka mendapatkan suatu pendapatan dari apa yang mereka usahakan melalui berjualan. Nah, jadi itu ya pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Untuk tugasnya cukup kamu rangkum dan catat di buku tulis kamu apa yang kita sudah pelajari dalam video ini. Ya, mungkin itu saja dari Bapak untuk hari ini ya. Selamat belajar, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.